Kenapa dia tak datang-datang? Aku sangat ingin ke toilet, perutku sakit. Ujar Puput sambil memegangi perutnya. Untuk bergerak, Puput memang sangat membutuhkan bantuan dari Ken. Kali ini, dia ingin pergi ke toilet. Sudah hampir setengah jam dia menahan sakit di perutnya karena menuntut untuk membuang isinya. Wajahnya bahkan terlihat memucat dan berkeringat dingin. "Auh, ini sakit sekali," ujar Puput saat mencoba bergerak. Namun, sakit di bagian perut yang lain juga tak tertahankan. Mules. Dengan berpegangan pada pinggiran ranjang, Puput berusaha bangun dari ranjangnya. "Aku bisa mengeluarkan isi perutku di sini jika tidak segera ke toilet," ujar Puput, tetap berusaha untuk turun dari ranjangnya. Baru saja akan menginjakkan kakinya ke lantai untuk berdiri, mendadak tubuhnya terasa lunglai karena bekas jahitan di perutnya terasa sangat perih. "Put." Beruntung, ada Ken yang segera datang mendekat, meraih tubuhnya. "Kau mau kabur kemana?" tanya Ken setengah jengkel melihat Puput justru turun dari ranjangnya. "Kabur? Kau pikir aku tahanan? Perutku sakit," ujar Puput ketus, lalu kembali memegangi perutnya. "Astaga! Kembalilah ke ranjang. Kau pucat sekali, akan ku panggilkan dokter," ujar Ken, terlihat khawatir. "Tidak perlu, aku hanya ingin ke toilet. Perutku sakit. Mules," ujar Puput sambil meringis menahan sakit. "Jadi sakit yang itu?" Ken kembali bersikap tenang. "Ayo, ku antar kau ke toilet." Ken berusaha memapah tubuh Puput perlahan. Duut! Bunyi angin dari bagian belakang Puput. Sontak, Ken dan Puput saling berpandangan. "Kau jorok sekali," umpat Ken. "Aku tidak sengaja, lagi pula itu tidak bau," kilah Puput. "Apanya yang tidak bau? Ini busuk sekali," seru Ken sambil menutup hidungnya. "Sedikit. Kau berlebihan sekali," ujar Puput. Tanpa memberi aba-aba, Ken segera menggendong Puput ala bridal dan membawanya ke toilet. "Astaga, Ken!" seru Puput yang terkejut. "Aku harus segera membawamu ke sana sebelum ampasmu keluar," tutur Ken. Puput hanya memanyunkan bibirnya sambil mencebik. Beberapa saat kemudian, setelah Puput menyelesaikan hajatnya, dia kembali meneriakkan Ken. "Mas Ken, tolongin Dek Puput dong." Jawab Ken ketus, lalu meraih tangan Puput untuk membawanya ke pundaknya. "Aku baru pernah bertemu dengan wanita sejorok kamu. Kentut sembarangan, bau pula," cibir Ken. Udahkah bilang aku tidak sengaja? Dan semua kentut pasti bau. Kau kira kentutmu tidak bau?" seru Puput yang tak terima terus-menerus disalahkan hanya karena kentut. "Kentutku tidak bau," ujar Ken berbangga diri. "Mana mungkin? Apa kau rajin menenggak minyak wangi sehingga kentutmu bau wangi?" seru Puput, tidak terima dengan pernyataan Ken. "Kau tidak percaya? Lain kali kau harus mencicipinya," ujar Ken sambil tersenyum, lalu menaik turunkan alisnya. "Mencicipi kentutmu? Tak sudi," pekik Puput sambil mencubit perut Ken. Seketika, Ken menjauhkan dirinya dari Puput sambil tertawa kecil, berusaha menghindar dari cubitan Puput selanjutnya. "Hentikan, Put!" seru Ken, lalu kembali menggendong Puput ala bridal dan membawanya ke ranjang. "Kenapa kau menggendongku lagi?" tanya Puput. "Agar cepat sampai ke kandangmu." "Dan kau diam," ujar Ken, menunjuk ranjang milik Puput dengan matanya. "Terserahlah, ini nyaman sekali," batin Puput, menenggelamkan sejenak kepalanya ke dalam pelukan Ken. "Sayang, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Nicholas pada Amira yang tengah sibuk memilih-milih bajunya. "Aku sedang mencari baju tidur yang terlihat menggemaskan," sahut Amira. "Tapi kau jauh lebih menggemaskan jika tak mengenakan baju," cicit Nicholas sambil mengecup ceruk leher Amira dari belakang. Kau ini, aku mencari baju untuk Puput. Bukankah dia akan banyak menghabiskan waktu bersama Ken di rumah sakit? Aku ingin Puput tampil mempesona di hadapan Ken," terang Amira bersemangat. "Kau perhatian sekali pada Puput.
Ujar Nicholas, merasa tersingi. Bukan begitu, sayang. Aku hanya ingin mereka segera bersama. Apakah menurutmu Ken sudah menyukai Puput? Tanya Amira, ingin mengorek informasi tentang perasaan Ken dari suaminya. Entahlah, mungkin sudah, jawab Nicholas dengan ekspresi berpikir. Seketika, Amira tersenyum mendengar jawaban suaminya. Atau mungkin juga belum. Sambung Nicholas sambil mengendikkan bahunya. Saat itu juga, senyuman di wajah Amira lenyap. Kau ini bagaimana? Jadi yang benar, Ken sudah menyukai Puput atau belum? Seru Amira kesal. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Ken, sayang. Aku hanya tahu perasaanku sendiri, bahwa aku sangat mencintaimu dari hari ke hari. Ucap Nicholas sambil menyosor bibir Amira, tetapi gagal karena Amira meletakkan tangannya tepat di bibir Nicholas. Apakah Ken tak pernah sedikit saja membicarakan tentang Puput atau semacamnya? Cecar Amira, merasa jengkel. Nicholas kembali berpikir, menaikkan bola matanya, berusaha mengingat-ingat. Ah, aku ingat kemarin dia menanyakan tentang identitas orang yang disukai Puput. Bahkan dia dengan penuh percaya diri bertanya tentang kemungkinan dirinya lah orang yang disukai oleh Puput. Hahaha. Ken lucu sekali, kenapa dia begitu percaya diri, ujar Nicholas, menemukan ingatannya, lalu tertawa renyah. Lalu kamu menjawab apa? Tanya Amira. Tentu saja aku katakan, tidak. Jawab Nicholas. Kenapa? Seru Amira, seketika meninggikan suaranya. Bukankah kamu pernah melarangku untuk mengatakan pada Ken tentang Puput, sayang? Bahkan aku dapat hukuman 2 hari tak dapat jatah. Jelas Nicholas, mengingatkan Amira tentang kejadian yang tidak menyenangkan baginya. Tapi kali ini kasusnya berbeda. Karena Ken mulai curiga jika orang yang disukai oleh Puput adalah dirinya. Seandainya kamu mengatakan, iya, pasti sekarang mereka sudah jadian. Ujar Amira, menyesalkan perbuatan suaminya. Mana aku tahu jika situasinya sekarang sudah berbeda. Astaga. Kenapa aku jadi harus ikut terjebak dalam situasi penjodohan yang merepotkan? Pekik Nicholas, merasa kesal sendiri. Semua itu salahmu, Nico. Kau dihukum tidak dapat jatah selama seminggu. Seru Amira sambil berlalu. Kenapa aku dihukum lagi? Dan hukumannya jauh lebih lama dari sebelumnya. Astaga, Ken, kau sungguh merepotkan. Seru Nicholas pada bayangan sekretaris pribadinya itu. Amira berjalan menuju dapur, membawa 2 setel baju tidur yang menggemaskan tapi tetap sopan, yang dimasukkan dalam paper bag. Willy, kau akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Puput, bukan? Aku titip ini untuk kau serahkan pada Puput, ujar Amira, menyerahkan baju tidurnya pada Willy. Rencananya begitu, Nona, tapi entah kenapa mendadak perasaanku menjadi tidak enak. Apa aku batalkan saja, ya? Ujar Willy, meminta pertimbangan dari Nona mudanya. Tak apa, pergilah sebelum semakin malam. Ujar Amira, mendorong Willy untuk tetap pergi. Meskipun merasa ragu, Willy tetap berangkat, menjijing paper bag titipan Amira. Berkali-kali Willy mengatur napasnya. Belum pernah dia merasa sangat tidak nyaman seperti sekarang. Rasanya seperti akan bertemu dengan orang yang sangat membencinya, siap untuk melampiaskan amarah kepadanya. Dia benar-benar merasa khawatir akan keadaannya sendiri. Selamat malam, Om. Aku ingin menemui Clarissa, ujar Thomas, kembali datang ke apartemen Luz, kali ini untuk menyampaikan rekaman milik Meilin. Jangan temui dia lagi, jika kau hanya akan membuatnya menangis. Seru Luz, membuat benteng. Aku kesini justru ingin membuatnya tersenyum lagi, Om, bujuk Thomas. Luz menarik sudut bibirnya. Tersenyum. Kau tahu, sejak dia datang ke sini, bahkan dia lupa caranya tersenyum. Ujarnya. Brak. Bunyi roda koper yang berbenturan dengan lantai. Terlihat Clarissa baru saja turun dari tangga dengan membawa kopernya.
Seketika, Thomas dan Luz memandang ke arah sumber suara. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Luz. Clarissa tak segera menjawab. Dia justru mematung, mengetahui ada Thomas yang sedang berbicara dengan ayahnya. "Aku harus segera pulang ke Indonesia, Pah. Masih banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan. Lagi pula, kasihan Kinara kesepian tanpa diriku," tutur Clarissa. Sejak Luz menikah dan pindah ke Singapura, Kinara diambil alih oleh Clarissa untuk tinggal di rumahnya. Thomas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Tanpa meminta izin pada Luz lagi, dia segera mendekati Clarissa. "Cla, kamu tidak boleh pergi sebelum melihat bukti yang aku miliki tentang pertunangan pura-pura antara aku dan Meilin," ujar Thomas. "Bukti apa?" tanya Clarissa. Tak ingin kehilangan kesempatan, Thomas segera mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman tentang Meilin. Untuk beberapa saat, semuanya terdiam, menyimak dengan baik apa yang disampaikan Meilin dalam rekaman videonya. "Bagaimana aku bisa tahu jika ini bukanlah sebuah rekayasa?" tanya Clarissa, meragukan kualitas video milik Thomas. "Cla, jika ini sebuah rekayasa yang aku buat sendiri, coba pikirkan bagaimana caranya aku bisa membuat Meilin berbicara begitu santai tanpa tekanan di depan kamera," ujar Thomas. "Kami benar-benar tidak mengharapkan semua ini, Cla. Agenda pertunangan dan pernikahan adalah agenda orang tua kami, bukan agenda kami." Thomas terus berusaha meyakinkan Clarissa. Clarissa masih terdiam, berusaha berpikir dengan logikanya, mencari celah kebohongan yang mungkin dibuat oleh Thomas. Nyatanya, tidak ada. Semua yang dikatakan oleh Thomas terdengar masuk akal. "Cla, dengarkan aku baik-baik, semua ini aku lakukan karena aku tidak kuasa untuk menolak perjodohan ini. Tapi, aku janji akan membuat perjodohan ini tidak berhasil. Aku minta kamu bersabar dan percaya," ujar Thomas, sekali lagi berusaha meyakinkan Clarissa. Clarissa memandang ke arah Thomas dengan lekat, menilai apakah seseorang di hadapannya ini cukup pantas untuk diberikan kepercayaan. "Baiklah, Tom. Aku akan memberikan kepercayaan sekali lagi padamu. Tolong jangan kecewakan aku," ujarnya. Seketika, senyuman penuh kelegaan terbit di wajah Thomas. Dengan segera, Thomas meraih tangan Clarissa, lalu mengecupnya berkali-kali. "Aku berjanji tak akan mengecewakanmu, Cla. Aku sangat mencintaimu," ujarnya. Begitu juga dengan Clarissa, senyuman yang selama ini tersimpan kini mulai muncul kembali. "Bahagia. Luz berdeham, melihat adegan mesra antara anaknya dan Thomas. Spontan, Thomas dan Clarissa menoleh ke arah Luz, lalu melepaskan keduanya sambil tersenyum canggung. "Jadi, semua sudah diluruskan dengan baik. Kau tetap akan pergi malam ini juga, Cla?" tanya Luz. "Iya, Pah. Aku sudah memesan tiket keberangkatan, 2 jam lagi pesawatku take off," ujar Clarissa, sembari menatap ayahnya dan Thomas secara bergantian. "Aku antar kamu ke bandara. Aku janji akan segera menyusulmu ke Indonesia dan menuntaskan semua persiapan pernikahan kita, Cla," ucap Thomas, penuh tekad. Clarissa mengangguk sembari tersenyum, senyuman penuh kelegaan dan harapan. "Selamat malam, Permen, mau mengantarkan makan malam untuk Nona Puput," ujar seorang petugas yang masuk ke ruangan Puput sambil membawa nampan berisi menu makan malam, lalu meletakkannya di sebuah nakas. "Terima kasih," ucap Ken dan Puput hampir berbarengan. "Kau mau makan sekarang?" tawar Ken. "Apa menu makan malam kali ini?" tanya Puput. "Sup ayam, telur puyuh, ikan," jawab Ken. "Hufha," Puput tak menyahut, justru menghela napas panjang. "Aku bosan dengan makanan di sini. Hambar. Aku ingin oseng-oseng mercon," sahut Puput, menyebut salah satu makanan super pedas yang diinginkannya. "Berhentilah mengeluh. Atau akan ku suapi kau dengan granat. Lebih dahsyat dari mercon, kan?"
Seru Ken sambil mengangkat nampan makanan dan duduk di depan Puput. Seketika, Puput mendelik mendengar kata-kata kejam dari Ken. Padahal, sungguh, dia hanya sedang ingin dimanja. Brak. Selamat malam. Mendadak pintu dibuka, dan muncul Willy masuk begitu saja tanpa mengetuk. Segera, perhatian Ken dan Puput terfokus pada sumber suara. "Pak Willy." Pekik Puput, terdengar girang. Willy segera melambaikan tangannya sambil tersenyum ceria, merasa senang disambut dengan baik oleh Puput. Namun, senyuman Willy tak bertahan lama. Senyuman itu seketika memudar saat pandangannya teralihkan pada Ken yang menatapnya dengan tatapan tajam penuh kebencian. "Halo, Ken, kau ada di sini juga?" sapa Willy, berusaha ramah. "Memangnya kenapa? Kau merasa terganggu dengan keberadaanku?" sahut Ken ketus. "Ah, tentu saja tidak." Willy segera menggelengkan kepalanya, merasa sedikit bergidik dengan raut wajah yang dipasang oleh Ken. Ada apa dengannya, kenapa dia terlihat sangat menakutkan malam ini? Batin Willy. "Oh ya, Put. Aku membawakan titipan dari Nona Amira dan sedikit makanan untukmu," ujar Willy, menunjukkan barang bawaannya yang segera diletakkan di atas nakas. "Benarkah kau membawa makanan? Makanan apa?" tanya Puput, girang. "Ayam pedas manis, aku sengaja memasaknya sebelum datang kemari. Ini favoritmu, kan?" ujar Willy, terlihat bersemangat. "Iya. Biarkan aku memakannya." Puput menjulurkan tangannya, meminta untuk diberikan makanan buatan Willy. "Hufha. Baiklah, karena sudah ada Willy di sini, kau bisa makan malam bersama Willy saja. Aku lelah." Ken mendengus, merasa jengkel melihat sikap Puput dan Willy yang terlihat riang, lalu bangkit menuju sofa yang lain. Mata Puput dan Willy bersamaan mengikuti arah kepergian Ken. Lalu, mereka kembali fokus pada makanan mereka saat mengetahui bahwa Ken hanya berpindah tempat duduk. Kini, kursi yang diduduki Ken kosong, dan Willy lah yang menggantikannya. "Auh." Pekik Puput, lalu memegangi perutnya. Puput merasa kesakitan saat hendak mencoba meraih makanan yang dibuat oleh Willy. "Kau baik-baik saja?" tanya Willy, terdengar khawatir. Hal yang sama juga terjadi pada Ken, yang serta-merta menoleh ke arah Puput begitu mendengar teriakan dari wanita yang sedang mengaduk-aduk perasaannya itu. Diam-diam, dia ikut merasa khawatir dengan keadaan Puput. Namun, segera dia mengalihkan pandangannya dari memandang Puput berlama-lama, kan sudah ada Willy di sana. "Kau sepertinya masih kesulitan untuk bergerak. Biar ku suapi, Put," ujar Willy, menawarkan diri. Seketika, Ken melirik tajam ke arah Willy dan Puput, tetapi tetap saja tak ada yang bisa dia lakukan selain diam dan mengamati dengan hati yang panas. Ini enak sekali. Kau memang juara untuk membuat masakan super lezat," puji Puput, masih dengan mulut yang penuh makanan. Sekali lagi, Ken merasa panas. "Benarkah? Kalau begitu, makan yang banyak. Aku akan datang membuatkan banyak makanan lagi untukmu," sahut Willy. Merasa semakin panas, Ken berjalan mendekat ke arah Willy yang hendak menyuapi makanan ke mulut Puput lagi, lalu dengan sengaja mengulurkan dirinya persis di antara Puput dan Willy. Puput ternganga kosong, gagal mendapatkan uluran makanan dari Willy karena dihalangi oleh badan Ken. "Permen, aku ingin mengambil ponselku di atas nakas," ujar Ken, terlihat santai. "Kau bisa melakukannya dari belakang tubuh Pak Willy, Ken. Bukan di depanku dan Pak Willy begini," protes Puput, yang merasa terganggu acara makan malamnya. "Ponselnya terlihat lebih dekat jika diambil dengan cara begini," sahut Ken, beralasan, lalu kembali berlenggang ke sofanya tanpa rasa bersalah. Puput melirik tajam, penuh kejengkelan. "Sudahlah, Put. Makanlah lagi yang banyak," kata Willy, berusaha menenangkan. "Dia memang sedikit terluka otaknya," sahut Puput, kesal.
Ken terus mengamati Puput yang masih lahap menerima suapan demi suapan dari Willy, semakin membuatnya terasa terbakar. Ken mulai berpikir, bagaimana cara menghentikan aksi keduanya. Ken kembali bangkit, lalu mendekat ke arah keduanya, mengulurkan badan di antara mereka seperti sebelumnya. "Aku ingin mencas ponselku," ujarnya. "Kau bisa gunakan colokan listrik yang ada di sana, Ken," protes Puput lagi. "Tapi chargerku ada di sini," ujar Ken, yang dengan santai menancapkan ponselnya sambil tetap menghalangi Willy dan Puput. "Lama-lama aku colok produsen matamu," jengkel Puput. Ken tidak peduli dengan umpatan Puput, justru melirik ke arah makanan yang dibawa oleh Willy. "Aku boleh mencoba masakanmu, Willy?" tanya Ken pada Willy. "Oh, ya. Tentu saja," jawab Willy sambil menyodorkan makanan yang dibawanya. Dengan bersemangat, Ken memakan makanan yang dimasak Willy, tak mempedulikan Puput dan Willy yang terlihat menatapnya dengan tercengang. Tak percaya jika Ken akan selahap itu memakan sayap ayam milik Puput. "Benar kata Puput, enak sekali masakanmu," ujar Ken, mengembalikan kotak makan itu pada Willy. "Abis. Kau menghabiskannya," seru Puput saat menyadari kotak makannya hanya bersisa tulang belulang. "Kau sudah makan cukup banyak. Jika masih lapar, makanlah menu rumah sakit itu. Lagi pula, kau sedang sakit, tak baik makan terlalu banyak micin. Makanan itu mengandung banyak micin," cibir Ken, menunjuk kotak makanan yang dipegang Willy. Aku tak pernah menggunakan micin untuk makananku, Ken," sahut Willy, yang merasa tak terima makanannya dihina. "Oh," Ken hanya ria tanpa merasa bersalah. Menyisakan Puput yang terlihat cemberut. "Tak apa, Put. Besok akan ku bawakan lagi makanan untukmu. Kamu mau ku bawakan apa?" Willy kembali berusaha menenangkan Puput. "Udang saus Padang. Enak sepertinya," jawab Puput. "Baiklah, akan ku bawakan itu besok. Lihatlah, kau belepotan sekali. Di mana tisunya?" ujar Willy, mencari-cari tisu di sekitar nakas. "Ya, dia memang selalu belepotan kalau makan. Seperti anak kecil." Ken segera mengelap sisa makanan di sekitar mulut Puput langsung dengan tangannya, memanfaatkan kesempatan Willy yang sedang lengah. Membuat Puput terkejut, dan sejenak kedua mata mereka saling bertemu. Ken beberapa detik menghentikan tatapannya di sana. Dek, dek, dek. Jantung Ken mendadak berlonjak-lonjak tak karuan. Tak ingin Puput mendengar detak jantungnya yang mungkin terdengar lebih keras dari biasanya, Ken segera menjauhkan dirinya dari Puput. "Aku keluar sebentar. Aku butuh sedikit udara segar," kata Ken, segera pergi meninggalkan ruangan itu. Menyisakan Puput yang masih mematung. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Puput. Jantungnya mendadak berdetak kencang, sungguh rasanya jantung itu bisa terlepas dari tempatnya jika Ken tak segera menjauh darinya. "Ada apa dengan Ken? Dia bersikap sangat aneh. Apa kau keberatan jika aku menyusulnya sekaligus berpamitan?" "Ini sudah pukul 9, kata Willy, ingin berpamitan. "Oh, iya. Pulanglah, Pak Willy. Terima kasih untuk kunjunganmu," ujar Puput. Sementara di tempat lain, Ken menghisap sebatang rokok. "Sial. Ada apa dengan jantungku? Kenapa dia berdetak sangat kencang saat di depannya?" ucapnya. Sungguh, hal itu membuat Ken merasa stres. Dia butuh sesuatu yang menenangkannya. Rokok itu sedikit berhasil membuatnya tenang. "Ken, apa yang kau lakukan di sini?" tegur Willy saat melihat Ken berada di sekitar parkiran rumah sakit. "Bukankah tak boleh merokok di area rumah sakit? Makanya aku merokok di belakang mobil, agar tak terlihat security," sahut Ken. "Hahaha. Kau bisa berbuat nakal juga, ya? Kalau begitu, bagikan aku sebatang rokokmu," ujar Willy, ingin berusaha akrab dengan Ken. Ken melirik sebal pada rekan kerjanya itu. Mendadak,
Dia merasa sangat membenci Willy, padahal sebelumnya Willy adalah orang yang cukup akrab dengannya. Ken menjulurkan rokoknya pada Willy. Willy pun menerimanya dan meminta Ken untuk memantikkan korek api untuk membakar rokok yang ada di mulutnya. Karena merasa marah, Ken sengaja menyalakan api yang cukup besar untuk Willy. "Astaga, Ken! Kau membakar kumisku!" seru Willy, yang seketika menepuk-nepuk kumisnya yang tersulut api. "Aku sudah tak mood merokok lagi, aku akan naik ke atas," ujar Ken tanpa rasa bersalah dan membuang puntung rokoknya, lalu pergi begitu saja. Ada apa sebenarnya dengan orang itu? Kenapa dia seolah menyimpan dendam kepadaku? Ken kurang ajar, ujar Willy.